Welcome back. We are joined today by Kai Achim Schönbach. Selamat datang kembali. Hari ini kita ditemani oleh Kai Achim Schönbach, Laksamana Madya Purnawirawan dan mantan Kepala Angkatan Laut Jerman. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Terima kasih, Profesor. Sejauh yang saya pahami, Anda menjabat sebagai Kepala Angkatan Laut Jerman hingga Januari 2022, ketika Anda pada dasarnya didorong untuk mengundurkan diri. Alasannya, yang saya dan banyak orang di seluruh dunia anggap mengejutkan, adalah karena Anda membuat beberapa pernyataan dalam sebuah pertemuan di India yang dianggap kontroversial. Anda berpendapat bahwa Ukraina kemungkinan besar tidak akan mampu merebut kembali Crimea, dan bahwa akan lebih masuk akal untuk memperlakukan Rusia dengan lebih hormat. Saya rasa kutipannya adalah bahwa Putin layak dihormati. Jadi, dari pemahaman saya, ini bahkan bukanlah posisi normatif tentang apakah Rusia seharusnya mempertahankan Crimea atau tidak. Ini hanyalah pengakuan bahwa tidak ada kemungkinan untuk mengambil Crimea dari Rusia. Saya pikir hal itu seharusnya masuk akal, sangat masuk akal, setidaknya secara logika umum. Itu akan menjadi posisi atau argumen yang dapat diterima, karena mengakui realitas seringkali sangat penting untuk menjalankan kebijakan terbaik. Dan jika dilihat ke belakang, saya akan mengatakan bahwa banyak nyawa bisa diselamatkan jika orang-orang mau mendengarkan orang seperti Anda. Namun sebaliknya, Anda justru dipaksa meninggalkan jabatan Anda sebagai Kepala Angkatan Laut Jerman. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskan apa yang terjadi pada masa itu. Apa yang dijadikan alasan misalnya atas pemecatan Anda? Pertama-tama sebaiknya saya memanggil Anda Profesor. Atau boleh saya panggil Glenn? Glenn, kita bisa santai saja. Ya, saya rasa pengantar Anda sudah sempurna, sudah merupakan pernyataan yang sangat baik. Baiklah, jadi bagi mereka yang mungkin belum tahu, karena seperti yang Anda katakan hal itu dianggap kontroversial, namun pemerintah Jerman sebenarnya belum memiliki posisi yang jelas pada saat itu terkait isu ini. Semua ini berkaitan dengan kunjungan saya ke New Delhi pada tahun 2022, seperti yang Anda sebutkan, pada bulan Januari selama pelayaran fregat Jerman Bayern. Itu adalah pertama kalinya dalam 10 tahun. 10 tahun sejak terakhir kali fregat atau kapal Jerman manapun berkunjung ke Asia Timur. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah di Pakistan, lalu di India, setengah jalan menuju rumah sebelum kembali ke Wilhelmshaven, di bagian barat laut Jerman. Mereka berada di Mumbai. Setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri di Delhi dan menghadiri berbagai pertemuan lainnya, saya diundang dalam waktu yang relatif singkat ke apa yang bisa disebut sebagai pertemuan ganda yang berlangsung sekitar 3,5 jam secara keseluruhan. Pertemuan itu melibatkan 2 lembaga pemikir di sebuah pinggiran kota New Delhi. Pada pertemuan kedua, saya diminta untuk memberikan kuliah dan mengadakan sesi tanya-jawab singkat yang seharusnya hanya berlangsung beberapa menit. Kuliah itu sendiri tentu telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pertahanan di Berlin. Selama sesi tanya-jawab singkat, seorang wanita muda di ruangan itu, ingat saat itu masih masa corona, jadi kami dipisahkan ke ruangan yang berbeda. Dia bertanya pada saya, apa yang menurut saya harus terjadi selanjutnya menanjung Crimea. Anda melihat ini di video. Saat selesai perstehen, tetapi saya tidak akan bergerak Federasi Rusia dan selalu rela membalikan semenanjung Crimea. Saya menganggap sesuatu seperti Crimea sudah hilang, tidak akan kembali. Ikan. Pernyataan ini ditafsirkan oleh media Jerman seolah-olah saya setuju bahwa semenanjung Crimea harus tetap menjadi bagian dari Federasi Rusia dan bahwa saya menyetujui tindakan Rusia. Tolong maafkan saya karena mengatakan ini di kanal ini. Tetapi penafsiran terhadap pernyataan dan posisi saya itu benar-benar omong kosong, benar-benar tidak masuk akal. Tentu saja saya tidak memiliki pandangan seperti itu. Saya sudah memberikan presentasi yang mendukung Ukraina mengenai topik ini di OSCE di Wina setahun sebelumnya,
dalam sebuah sidang tentang hal tersebut dalam kapasitas saya sebagai kepala delegasi Jerman. Sebagai hasilnya, saya dianugerahi sebuah tanda kehormatan tinggi dari Ukraina. Dan bahkan setelah apa yang disebut skandal itu, saya menerima medali kehormatan dari Universitas Kiev. Jadi dalam hal ini, Glenn, kamu bisa melihat bahwa saya sama sekali tidak bermaksud melihat status semenanjung Crimea sebagai apapun selain bagian dari Ukraina. Pertanyaan kedua, yang kamu sebutkan kemudian ketika saya mengatakan Putin pantas mendapatkannya, berasal dari seorang peserta yang bertanya apa yang saya yakini diinginkan atau diharapkan oleh Federasi Rusia atau Presiden Putin. Saya mengatakan pada dasarnya bahwa tentu saja saya tidak tahu. Tetapi jika saya harus berspekulasi, saya berasumsi Federasi Rusia dan Presidennya ingin diperhokbali demi calling. Saya kemudian mengaitkannya dengan kata rasa hormat. Saya mengatakan bahwa jika saya ditanya apa yang diinginkan Putin, kemungkinan besar jawabannya adalah rasa hormat. Maksud saya adalah rasa hormat terhadap hak Rusia untuk mewakili kepentingan keamanannya sendiri di perbatasan baratnya. Namun yang paling penting yang saya maksud adalah rasa hormat. Yang tidak saya katakan dan tidak saya maksudkan adalah bahwa seseorang harus mematuhi tuntutan Rusia atau menerima semua yang diinginkannya. Kemudian saya mengatakan, dan bahkan dia pun pantas mendapatkannya. Tetapi tidak dimaksudkan secara pribadi untuk Vladimir Putin. Itu merujuk pada Presiden Federasi Rusia. Saya kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika hanya itu sekadar rasa hormat dalam hal ini, maka hal itu dapat biaya rendah atau bahkan tanpa biaya sama sekali. Sekarang video ini, yang hanya menampilkan cuplikan kecil dari kuliah dan diskusi selama 3,5 jam, telah bocor tanpa konteks yang menyertainya. Di antara para ahli di ruangan itu dan di depan kamera, tidak perlu mengulang setiap 2 menit bahwa kami tidak mendukung tindakan Moskow. Hal itu sudah sangat jelas. Dari kebocoran ini, yang hanya mencakup 1 dari 3 rekaman audio, saya kemudian dituduh sebagai pendukung Putin dan simpatisan Rusia. Akibatnya, situasinya dibingkai seperti itu. Media Jerman memberikan banyak tekanan kepada menteri saat itu. Christine Lambrecht, dia seorang menteri perempuan, sehingga dia merasa harus memberhentikan saya dari jabatan. Saya kemudian mengundurkan diri. Saya melihat bahwa sang menteri dan atasan militer saya, sang kepala, kurang lebih tidak berdaya, dan tidak ingin memperjuangkan saya atau setidaknya meluruskan pembingkaian yang tidak benar ini serta mendukung saya. Ya, begitulah hidup. Nah, apa yang kamu jelaskan tadi juga terlihat di kalangan jurnalis dan akademisi. Misalnya, orang-orang seperti Profesor John Mearsheimer dan lainnya telah menyampaikan selama 20 tahun terakhir bahwa kekhawatiran utama Rusia terkait keamanan berhubungan dengan ketakutannya bahwa Ukraina akan berakhir di lingkup pengaruh NATO. Dan seperti yang Mearsheimer kemukakan, jika kekhawatiran keamanan itu tidak diakui atau dihormati, maka ya, hal itu justru diperlukan untuk melindungi Ukraina. Karena jika kekhawatiran Rusia diabaikan, mereka kemungkinan akan merespons dengan cara yang justru menghancurkan Ukraina. Jadi sekali lagi, ketika orang seperti Mearsheimer mengemukakan argumen ini, hal itu dianggap sebagai posisi yang mendukung Ukraina. Artinya, jika kita mengabaikan kekhawatiran keamanan Rusia, maka pada dasarnya Ukraina akan binasa. Dengan cara yang sama, jika Anda menempatkan pangkalan militer Tiongkok di Meksiko, Anda harus menghormati kekhawatiran keamanan Amerika. Jika tidak, Meksiko akan binasa. Jadi posisi yang pro-Ukraina atau pro-Meksiko juga berarti mempertimbangkan hal itu. Tentu saja, seseorang bisa saja tidak setuju dengan analisis ini. Tetapi yang saya anggap mencengangkan adalah bahwa sekarang Anda tidak lagi diperbolehkan untuk mengemukakannya. Pada dasarnya, jika Anda ingin bersimpati kepada Ukraina, sekarang tampaknya itu berarti mengabaikan segala hal lain dan terus melaju tanpa henti. Saya ingin tahu bagaimana Anda memahami hal ini. Mereka benar-benar mulai membalikkan keadaan dan seperti
Aku pikir itu adalah Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang mengatakan bahwa ini adalah reaksi kekanak-kanakan dari pemerintah Jerman atau dari Menteri Pertahanannya. Tapi sejujurnya, itu bukan Menteri Pertahanan. Memang dia yang secara resmi memecatku ya. Tapi keputusan itu datang dari pihak Partai Hijau dalam koalisi baru. Koalisi itu baru saja dibentuk beberapa minggu sebelumnya. Dan Nyonya Baerbock, seperti yang kamu tahu sekarang, menjabat sebagai Ketua Majelis Umum di New York, di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dialah orangnya. Dia berkata, oke, aku tidak ingin dia lagi di angkatan bersenjata. Dan itu saja yang kamu inginkan dalam sebuah koalisi, terutama di awal masa pemerintahan adalah keheningan. As government, you want to have silence. You don't have any kind of problems, and so I was the. Kamu tidak punya masalah apapun. Jadi, aku adalah korban kecil. Mereka mengeluarkanku. Yang menarik adalah, tentu saja, aku tidak lagi merasa pahit tentang hal itu. Aku pikir tahun pertama memang sulit, tapi sekarang sudah 4 tahun berlalu. Faktanya, hanya setahun atau 2 tahun sebelumnya aku tampil di TV Jerman, karena aku cukup dihormati dalam bidang politik militer Jerman. Aku menunjukkan bahwa ada ancaman di Laut Baltik, terutama di Laut Utara dan Laut Norwegia, dari armada Baltik dan Nordik Rusia yang dipersenjatai kembali. Jadi orang yang benar-benar berkata, hey, lihat ini ancamannya, tolong fokus pada itu. Kemudian dalam semalam, melalui semacam radikalisasi, tiba-tiba dicap sebagai pendukung Putin. Aku pikir itu sangat konyol, dan aku masih bukan pendukungnya. Tapi ya, begitulah hidup. Nah, yang saya anggap luar biasa, dan kasus Anda benar-benar memperjelas hal itu, adalah ketidakmampuan saat ini yang saya perhatikan, bahkan untuk membahas masalah keamanan. Bukan hanya Rusia, tetapi juga Iran atau Tiongkok. Gagasan untuk memperlakukan para pesaing dengan sedikit rasa hormat, bahwa mereka bukan jahat, bahwa mereka memiliki kekhawatiran dan kepentingan keamanan, tampaknya menjadi hal yang baru. Maksud saya, Anda bergabung dengan Bundeswehr, kalau tidak salah, pada tahun 1994. Dan selama Perang Dingin, kita masih bisa membahas apa kekhawatiran keamanan dari pihak lawan kita. Bukan karena kita harus mendukung mereka, tetapi karena jika kita memahami kekhawatiran mereka, maka kita bisa memahami apa yang mungkin ditimbulkan oleh kebijakan dan reaksi kita. Jadi, kita tidak melakukan itu lagi. Kita tidak hanya membicarakan soal keamanan, tetapi juga tentang bagaimana kita berbicara mengenai para pemimpin asing. Anda mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk menghormati Rusia juga. Namun saat ini, cara kita berbicara tentang para pemimpin benar-benar berbeda dari era Perang Dingin. Sangat emosional, penuh dengan istilah yang syarat makna moral. Semua lawan kita disebut otokrat, tiran, diktator, preman. Maksud saya, kita tidak memiliki hal seperti ini selama Perang Dingin. Dan saya tidak tahu mengapa. Tampaknya hal ini tidak menguntungkan bagi diplomasi. Apakah ini hanya untuk pencitraan di dalam negeri? Bagaimana Anda menjelaskan perubahan ini? Anda ada di sana sejak tahun 80-an hingga 90-an. Apakah Anda tahu mengapa kita mulai berbicara dengan cara seperti ini? Oh, itu pertanyaan yang bagus. Oh, it's a good question. I think I can just. Saya rasa saya bisa mengatakan, terutama untuk Jerman, hal ini sangat berkaitan dengan moral dan moralisme. Kami benar-benar sedang berubah dari gagasan itu. Di Angkatan Bersenjata, kami selalu mengatakan, ambillah langkah mundur dari meja dan lihatlah dengan pandangan yang lebih luas. Dan tentu saja, kami memiliki hubungan dagang yang baik, ya, tidak terlalu baik, tapi cukup baik dan bermoral, dengan Uni Soviet pada waktu itu. Di Jerman, kami memiliki pepatah, selama kita saling berdagang, ada kemungkinan untuk saling memengaruhi, pengaruh timbal balik, demi perdamaian dan stabilitas. Namun sekarang di Jerman, dan saya pikir di sebagian besar Eropa Barat, mungkin juga di Amerika Serikat, meskipun tidak sejauh di Jerman dan Prancis, semuanya selalu menjadi persoalan moral. Dan mereka tidak sedang membicarakan strategi. Mereka membicarakan operasi atau taktik. Selalu tentang moral, tetapi tidak tentang menerima kenyataan. Dan seperti yang akan saya katakan dalam konteks ini, baiklah, mungkin saya tidak menyukai apa yang dilakukan Presiden Putin dan pemerintah Rusia.
Saya tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Iran. Tapi saya pikir itu di saluran Anda bersama Kolonel McGregor, yang saya benar-benar kagumi. Dia mengatakan bahwa hal yang lebih penting daripada menjadi dominan, daripada mendominasi negara lain atau wilayah dunia, adalah memiliki kondisi yang stabil. Stabilitas itu mutlak. Lebih penting memiliki stabilitas, hubungan yang stabil dengan negara dan wilayah lain, daripada berkata, baiklah, sekarang saya menempatkan pasukan di seluruh dunia, di apa yang disebut pangkalan depan. Lalu saya mencoba mendominasi wilayah ini. Tidak, kondisi yang stabil. Hanya itu. Apa sebenarnya maksudnya? Saya pikir kita telah kehilangan pemahaman itu. Sekarang ini, saya tidak berpikir apa yang kita miliki di tahun 50-an atau 60-an benar-benar hitam dan putih. Rusia dan negara-negara Pakta Warsawa berada di satu sisi, dan kita adalah pihak yang baik di sisi lain. Itu hitam dan putih. Dan kita kehilangan hal itu di awal tahun 90-an. Saya tidak tahu. Mungkin ini seperti Roma kuno, yang membutuhkan, seperti halnya dengan Kartago, semacam lawan, musuh untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Dan ketika musuh itu hilang perang kecil melawan Kartago, Roma melinduran. Dan saya pikir kurang lebih kita lihat hal yang sama sekarang. Ya, itu poin yang bagus. Saya sering berpikir bahwa setelah Perang Dingin, ketika kita pada dasarnya membagi ulang Eropa, kita juga membutuhkan kerangka normatif baru tentang kita. Siapa kita dan siapa mereka? Kita harus mendefinisikan segalanya sebagai demokrasi liberal versus otoritarianisme. Karena menurut saya selama Perang Dingin, situasinya agak nyaman. Kedua pihak menerima garis pemisah ideologis yang ada. Kita adalah kaum kapitalis, mereka adalah kaum komunis. Kita adalah orang Kristen, mereka adalah kaum ateis. Namun tentu saja, setelah Perang Dingin, ketika hal itu diberlakukan secara sepihak, bentuknya mungkin menjadi lebih kasar. Yang saya anggap menarik adalah bahwa Anda bukan satu-satunya di Jerman, di antara para pemimpin Jerman, yang merasa khawatir tentang perkembangan ini. Saya berbicara dengan rekan Anda, Jenderal Harald Kujat, mantan kepala angkatan bersenjata Jerman, dan juga perwakilan militer tertinggi di dalam NATO. Ia juga berpendapat bahwa merupakan sebuah kesalahan untuk mengabaikan kekhawatiran keamanan pihak lawan, dalam hal ini Rusia, dan menolak diplomasi. Ini merupakan perkembangan yang menarik bagi Jerman, karena negara itu memiliki peran yang cukup unik selama Perang Dingin. Jerman adalah negara dengan kebijakan Ostpolitik, yang menyarankan bahwa keterlibatan dan saling pengertian dapat menjadi jalan penting menuju perdamaian, alih-alih sekadar berusaha mengalahkan pihak lawan. Bentuk keterlibatan diplomatik semacam itu dimaksudkan untuk mengurangi persaingan keamanan dan memperkuat perdamaian. Apakah Anda melihat adanya pergeseran dari pendekatan ini? Karena, sekali lagi, saya berbicara dari luar Jerman. Ya, tapi Anda baru saja menyebut Jenderal Kujat. Saya sepenuhnya sependapat dengannya. Saya pribadi sangat menghormatinya. Kami berdua, serta para ahli militer lain yang Anda sebutkan, telah berulang kali menegaskan dan menunjukkan bahwa mengabaikan kepentingan keamanan Federasi Rusia bukanlah tanda kekuatan. Tak terbantahkan bahwa negara-negara NATO, termasuk mereka yang bergabung selama masa perluasan aliansi, berada dalam posisi yang lebih kuat. Ketika baik Georgia maupun Ukraina diidentifikasi sebagai calon sekutu pada KTT NATO di Bucharest tahun 2008, jangan dilupakan bahwa Jerman dan Prancis adalah dua negara yang pada awalnya menentang keanggotaan Ukraina di NATO pada saat itu. Saat ini, orang-orang seperti Jenderal Kujat dan saya sering dibandingkan dengan para pendukung Perdana Menteri Inggris, Neville Chamberlain, yang dalam perundingannya dengan Adolf Hitler, tak lama sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939, percaya bahwa kebijakan yang disebut sebagai perdamaian melalui penenangan dapat mencegah Jerman terlibat dalam perang. Jadi sekarang, kembali ke pertanyaan Anda, mengakui bahwa Federasi Rusia memiliki kepentingan keamanan yang sah di perbatasan baratnya, tidak ada hubungannya dengan kebijakan penenangan, melainkan dengan pandangan strategis yang jauh ke depan.
Menurut saya, citra yang berbeda tentang Federasi Rusia telah dibentuk di beberapa ibu kota barat, dan terutama di Washington, selama waktu yang lama, seperti yang saya katakan, dengan pola pikir hitam putih ini. Barat telah memenangkan perang dingin, seperti yang kita katakan sekarang, dan tinggal soal memperluas pengaruh lebih jauh ke timur, serta menjaga agar Federasi Rusia tetap kecil. Namun, seperti yang saya pelajari dari banyak percakapan dengan para politisi dari negara-negara NATO, banyak yang tidak menyangka bahwa Federasi Rusia akan pulih begitu cepat dan berkelanjutan, baik secara ekonomi maupun militer. Dan kini Presiden Rusia, President Aryatov, telah mengajukan tuntutan tegas, ikan tuatas nombor situasinya pothof grab pretestandis indeed. On these western borders to be respected, as I said back in India. And I think you're absolutely right. Dan saya pikir Anda benar sekali bahwa Jerman dulunya merupakan kekuatan diplomatik yang penting, dengan semacam fungsi sebagai jembatan. Sayangnya hal itu tidak hanya terjadi pada Menteri Luar Negeri Baerbock atau sekarang pada Tuan Wadephul. Kita telah melupakannya di Berlin dan juga di negara-negara lain, tetapi terutama di Berlin. Dan hari ini kita sekali lagi melihat, ya, bagaimana saya bisa mengatakannya. Kecenderungan yang disayangkan di Tuan Tempetampen tidak membahkan kekhawatiran kasan negara lain, bukan foreign. Itu juga berlaku untuk Tiongkok, Iran, dan Israel. Iran and Israel, the political personnel, and I'm not talking about personel politik, dan saya tidak bermaksud melakukan ejekan bodoh terhadap politisi di sini, jangan salah paham. Personel politik di Jerman, dan saya pikir juga di Norwegia, Anda bisa memeriksanya, tetapi juga di beberapa negara lain dan di Komisi Eropa, tidak memiliki kaliber yang cukup untuk selalu membuat keputusan yang tepat di masa-masa sulit dan berbahaya seperti ini. Ketika ditanya, mengapa kita tidak membahas kekhawatiran keamanan Rusia, atau mengapa kita berhenti membahasnya, saya hanya bisa mengatakan bahwa kesan saya adalah, setelah kemenangannya dalam Perang Dingin, Barat percaya bahwa mereka kini memiliki hak untuk menentukan nasib semua negara di Eropa, termasuk Rusia tampaknya. Ini terbukti menjadi kesalahan fatal, mengingat dukungan terhadap Ukraina, yang masih saya anggap sulit dipahami. Sekali lagi, ini bukan tanda kelemahan dari pihak dunia Barat untuk mengakomodasi Federasi Rusia dalam beberapa hal. Saya pikir tujuan utama kita harus selalu kepentingan nasional, perdamaian, rekonsiliasi, keseimbangan, dan hubungan dagang yang baik. Tujuan kita tidak boleh untuk memastikan bahwa Federasi Rusia atau negara lain sejenisnya dilemahkan sedemikian rupa hingga merasa terpaksa melakukan serangan balasan, yang justru sedang kita hadapi saat ini. Yang kita butuhkan adalah pembicaraan di tingkat tertinggi, dan saya pikir kita akan sampai ke sana. Gencatan senjata, dan berbagai tawaran perdamaian. Dan sekali lagi, saya akan mengatakannya, penerimaan terhadap realitas baru. Saya memahami bahwa hal itu pasti sangat sulit bagi setiap patriot Ukraina untuk menerima penyerahan wilayah dari negaranya kepada Federasi Rusia. Meskipun saya hanya terlibat secara terbatas, saya menyebutkannya karena saya ditanya tentang hal itu dalam sebuah wawancara tadi malam. Saya bisa sangat memahami hal ini dan mungkin akan berpikir serta bereaksi dengan cara yang sama jika saya orang Ukraina. Namun, sekarang yang terpenting adalah mengakhiri kematian dan penderitaan. Dan itu bukan sekadar ungkapan. Tidak ada alternatif lain. Dalam hal ini, melihat peluang yang terlewat di Istanbul, dari dokumen Istanbul pada April 2022, Kiev harus kembali bertanya pada dirinya sendiri, apakah menyerahkan wilayah Donbas atau bagian wilayah Donbas yang tersisa yang saat ini belum diduduki, kepada Federasi Rusia merupakan pengorbanan yang menyakitkan demi perdamaian. Tetapi menurut saya hal itu perlu dilakukan. Nah, menarik apa yang kamu katakan tentang hal ini. Tidak ada yang menyangka pemulihan Rusia akan terjadi secepat itu. Itu adalah tema utama. Aku ingat yang banyak dibahas oleh para pemimpin Amerika pada tahun 1990-an dalam konteks perluasan NATO.
Gagasannya adalah, ya kita hanya perlu mengelola kemunduran Rusia pada dasarnya. Tapi ada negarawan terkemuka seperti George Kennan yang menegaskan bahwa Rusia tidak akan tetap lemah dan bahwa negara itu akan pulih. Dan ketika pulih, Rusia akan kembali menuntut agar keamanannya dihormati. Ia memprediksi bahwa kita kemudian akan menyebut Rusia jahat dan imperialis. Hal yang sama juga dikatakan oleh Menteri Pertahanan Clinton, William Perry. Ia bahkan mengatakan bahwa ia sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri karena hal ini secara logis akan mengarah pada konflik dengan Rusia. Jadi sekali lagi, alasan saya mengangkat hal ini adalah karena dulu hal-hal seperti ini bisa dibicarakan secara terbuka. Berbeda dengan sekarang, ketika orang bisa kehilangan jabatannya hanya karena membuat komentar yang seharusnya masuk akal. Dan seperti yang saya katakan, pada tahun 2008, sekarang kita bahkan tidak boleh mengatakan bahwa Rusia mungkin merasa terancam oleh perluasan NATO. Hal itu dianggap sebagai bukti bahwa seseorang pro-Rusia lalu diberi label anti-Barat atau semacamnya. Namun Angela Merkel sendiri pernah menyatakan bahwa alasan Ukraina tidak bisa menerima rencana aksi keanggotaan adalah karena Moskow akan menafsirkannya sebagai kutip deklarasi perang. Dan Burns, direktur CIA juga mengatakan dalam memo terkenalnya bahwa hal itu kemungkinan akan memicu perang saudara di Ukraina. Dan kemudian Rusia akan melakukan intervensi militer, sesuatu yang sebenarnya tidak ingin mereka lakukan. Lagi pula, bahkan mantan direktur CIA Robert Gates mengatakan bahwa mendorong Georgia dan Ukraina untuk bergabung benar-benar sudah keterlaluan. Itu tindakan yang ceroboh dan tidak mempertimbangkan kekhawatiran keamanan Rusia. Itu sesuatu yang gagal kita lakukan, katanya. Maksud saya, siapa yang akan menyebut Robert Gates sebagai seorang Putinis atau itu sungguh absurd. Dan ada juga Duta Besar Inggris untuk Moskow, Roderick Lean, yang mengatakan hal yang sama. Jika Anda ingin memulai perang dengan Rusia, maka mencoba membawa Ukraina ke dalam orbit NATO adalah cara terbaik untuk melakukannya. Sekali lagi, bukan sebagai ajakan, tetapi sebagai peringatan. Jadi semua hal ini dulu boleh dikatakan, tetapi sekarang semuanya sudah berakhir. Sangat aneh melihat betapa cepatnya hal ini terjadi menurut saya. Memang, seperti yang baru saja Anda sebutkan, ada begitu banyak suara, bukan hanya dari negara-negara kecil seperti Austria, Swiss, atau Prancis, tetapi bahkan dari sekitar lingkaran Washington. Begitu banyak orang bijak yang berkata, ayo, jangan lewati garis merah ini. Dan kita baru saja menyebutkan KTT Bucharest tahun 2008, pertama kalinya pemimpin Rusia menghadiri pertemuan itu. Dan di sana dia berkata, jangan lakukan ini sekarang. Baiklah. Disting Aligutheth, itazdaž, the dobro koni. Igrag stodar ismi. Don't do this. This is for us a red line. And although everybody knew it. Dan meskipun semua orang tahu itu, dan mungkin reaksi Prancis, Presiden Prancis, dan Nyonya Merkel, kanselir kita saat itu, mencerminkan hal tersebut, mereka tetap mendukungnya. Mungkin dengan sadar di benak mereka berpikir, baiklah, mungkin di masa depan kita akan mendorong mereka maju. Tapi semua orang tahu, semua orang mendengarnya, semua orang melihatnya, dan itu terus berlanjut. Dan ini menurut saya, ya baiklah sekarang dalam bahasa Jerman berarti, baiklah, sekarang waktunya sudah habis. Kamu bisa berdebat dan berdebat terus, tapi sekarang kita berada dalam perang ini. Dan inilah akhir dari perkembangan itu. Dan kita tidak tahu yang terjadi setelahnya. Ya, saya pikir ini mungkin kembali ke apa yang Anda katakan sebelumnya, bahwa seluruh bahasa kini telah bergeser dari strategi menjadi bahasa moralistik. Anda tahu, hal ini sudah ada pada Machiavelli, 500 tahun yang lalu, dalam The Prince, di mana Machiavelli menulis bahwa manusia cenderung melihat dunia sebagaimana yang mereka inginkan. Dan itulah yang membawa kehancuran bagi mereka. Jadi dengan kata lain, kita harus menerima realitas sebagaimana adanya. Namun ketika kita harus terus-menerus berbicara dalam bahasa normatif, maka hal yang berlawanan akan dianggap sebagai pengkhianatan. Kita melangkah ke wilayah yang berbahaya. Namun mengenai hal itu, Anda berpendapat dalam pertemuan di India
bahwa Ukraina kemungkinan besar tidak akan mampu merebut kembali Crimea, bahwa mereka tidak akan bisa mengambilnya lagi. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, ini dimaksudkan sebagai pernyataan fakta, namun sesuai argumen normatif yang menyarankan bahwa Rusia seharusnya memilikinya. Iborstrumalos da Rusia tidak mau resano Crimea. It was evident that Russia would never surrender Crimea. Now, I would say not even normative, but Sekarang, saya akan mengatakan bahwa itu bahkan bukan pernyataan normatif. Itu sebenarnya pernyataan militer pertama-tama. Karena saya duduk di sana dengan seragam, seperti yang bisa Anda lihat di video. Dari sudut pandang saya, alasan mengapa Crimea, dan tidak banyak orang yang tahu hal ini, adalah bahwa bahkan provinsi-provinsi dari Oblast, sebagaimana disebut dalam bahasa Rusia, seperti Kherson, Zaporizhia, dan lainnya, diberikan dari Rusia kepada Ukraina hanya untuk membantunya bertahan. Karena pada awalnya RSS Ukraina sama sekali tidak mampu bertahan sebagai republik. Jadi wilayah-wilayah itu diberikan. Untuk alasan historis, saya pikir itu salah satu motifnya. Dan pertama-tama banyak orang Rusia, etnis Rusia, tinggal di semenanjung Crimea. Dan seperti yang Anda ingat, kami sudah pernah mengadakan referendum pada tahun 90-an, dan kemudian kami mengadakan satu lagi, setelah mendatangkan pria hijau, para tentara di awal itu, setelah mengambil semenanjung Crimea dan kemudian mengintegrasikannya sebagai provinsi baru atau oblast baru ke dalam Rusia. Saya pikir orang-orang yang tinggal di semenanjung itu selalu berusaha untuk bersatu kembali dengan Rusia. Tentu saja sejak KTT Helsinki, kita tahu bahwa tidak diperbolehkan, tidak ada izin untuk mengubah perbatasan dengan kekerasan. Namun saya pikir setelah wilayah itu diambil, dan sekali lagi itu terjadi pada 2013-2014, sekarang 6 atau 8 tahun kemudian kita masih membicarakan tentang mengembalikan Crimea ke Ukraina. Dan hanya dengan dimulainya perang pada tahun 2022, hal ini menjadi tujuan baru, atau lebih tepatnya, sebuah pengingat. Jangan lupakan Crimea. Saya pikir kita harus menerima kenyataan di sini. Dan kenyataannya adalah bahwa orang-orang yang tinggal di Crimea ingin tetap bersama Rusia. Saya tidak percaya bahwa siapapun di Eropa atau di NATO benar-benar berpikir Rusia akan menerima Crimea. Dengan Sevastopol, dengan armada Laut Hitam Rusia, sebagai sebuah enklav kecil yang dikelilingi oleh negara-negara NATO. Itu tidak masuk akal. Anda tidak bisa meyakinkan saya bahwa orang-orang di Brussel, atau di Mons, atau di Washington benar-benar percaya hal itu bisa berhasil. Dan itulah mengapa saya pikir mereka akan tetap bersama kami, dan tidak ada jalan untuk kembali. Ya, dimensi kekuasaan itu menarik, karena saya pikir inilah alasan utama mereka mengambil Crimea, tentu saja. Ya, tidak bisa diperdebatkan bahwa mereka tidak mampu kehilangan armada Laut Hitam. Jika mereka kehilangan armada Laut Hitam, jejak mereka di Laut Hitam akan hampir hilang atau lenyap. Dan lagi, selama 1000 tahun terakhir, ini telah menjadi salah satu tantangan utama Rusia untuk memiliki akses yang andal ke laut. Jadi di barat laut, mereka sengaja memiliki 3 perairan itu, Arktik, Laut Baltik, dan Laut Hitam. Dan kekhawatiran utamanya bahwa kekuatan maritim besar, para hegemon, baik AS maupun Inggris, akan berusaha menahan mereka bermut akses tersebut. Jadi, dan berhawai sini, nungkosim di, igat mereka di right risai. Siadari mali detik. Dan seperti yang kamu katakan, bahkan banyak jajak pendapat dan media barat mendorong survei tentang siapa yang ingin bergabung dengan Rusia. Dan kamu tahu bukan hanya orang Rusia etnis, orang Ukraina etnis, Tatar, semuanya mendukung. Aku ingat ini dengan jelas karena, maksudku, di Norwegia, ketika referendum itu terjadi, kami punya jurnalis dari TV nasional yang melaporkan perayaan tersebut, mengatakan bahwa hampir semua orang ingin bergabung. Tapi itu dulu. Sekarang mereka tidak diizinkan untuk mengatakan hal itu lagi. Jadi kamu tahu, kenyataan selalu harus mengalah pada narasi. Tapi sekali lagi, mengakui bahwa mereka ingin bergabung tidak berarti seseorang harus mengatakan bahwa hal itu sesuai dengan hukum internasional.
tidak berarti seseorang harus mendukung atau melegitimasinya. Itu hanya berarti inilah kenyataannya. Tapi, tidak, aku merasa, maaf. No, I find it shocking. But It is- what do you, sorry. I just to step in on this because Saya hanya ingin menanggapi hal ini, karena saya pikir ini sudah menjadi ungkapan standar yang kini sering kita dengar dalam semua diskusi dan wawancara, dan tentu saja kita melihatnya di media, ketika kita berbicara tentang tatanan internasional berbasis aturan atau hukum internasional. Menarik untuk diperhatikan dan kita melihatnya sekarang, serta ketika kita berbicara tentang Rusia dan konflik di Ukraina Timur atau Eropa Timur. Menarik untuk ditanyakan, apa analisa kita katakan hukum internasional? Hukum internasional baik untuk masa damai. Saya tahu apa yang saya katakan sekarang, dan jika kita duduk di ruangan yang lebih besar, mereka lebih sensitif saya nampak toward you. throw eggs and so to me. But the point is, international law and the Tapi intinya adalah, order is hukum internasional dan tatanan dunia berbasis aturan internasional tentu saja sejak tahun 1945 telah didominasi oleh Barat. Dan sekarang Barat sedang mengalami kemunduran relatif. Eropa belum hilang selamanya, tetapi saat ini benar-benar berada di posisi paling bawah. Dan Washington sekarang hanya berperang dalam perang-perang terakhir dari sebuah bangsa yang sedang menurun. Namun saya pikir kita seharusnya benar-benar mulai dari Jerman, dari Norwegia, dari Eropa Barat. Kita harus mulai menerima kenyataan. Saya tahu ini terdengar naif, mudah untuk mengatakannya, mudah untuk menuntutnya, mudah untuk berpikir bahwa itu sesuatu yang seharusnya diterima semua orang. Tapi kita selalu melarikan diri. Saya melihat hal ini pada kelas politik di negara saya. Selalu melarikan diri. Kita menghadapi tantangan, lalu kita mulai berputar dan menghindar. Namun dari sudut pandang moral, dari semacam sudut pandang moral yang tidak realistis, dari sudut pandang bahwa kita sedang membicarakan tatanan internasional yang berbasis pada aturan, seharusnya begini dan begitu. Dan meskipun kita mengatakan itu, tidak ada yang mendengarkan kita. Mereka tetap melanjutkannya. Washington melakukan ini, Moskow melakukan itu, Beijing melakukannya di Timur Jauh, dan kini semakin mendekat ke Timur Tengah. Dan mungkin negara lain seperti India atau di masa depan Indonesia akan melakukan hal yang sama. Kita semakin berdiri di pinggir, hanya memberi penilaian. Saya rasa itu bukan hal yang tepat untuk dilakukan. Maaf saya menyela. This is not the right thing to do. I'm sorry to interrupt it. No, I think it's an important point to make. Tidak, saya pikir itu poin penting untuk disampaikan. Tapi saya memang ingin bertanya kepada Anda, bagaimana Anda menilainya sekarang? Karena ini terjadi pada Januari 2022. Sekarang kita berada di Maret 2026, 4 tahun setelah perang ini dimulai. Apa yang Anda lihat sebagai tujuan yang ingin dicapai Rusia? Apa sasaran utamanya dalam perang ini? What are its main objective in this war? I think Saya rasa sebagian besar aspek sudah kita bahas, tetapi untuk merangkumnya, ada banyak alasan untuk hal ini. Yang tidak saya percaya adalah bahwa Putin bangun suatu pagi dan memutuskan, "Hei, sekarang saya akan membangun kembali Uni Soviet." Menurut saya itu omong kosong. Tidak diragukan lagi ada alasan politik setelah kudeta Maidan, di mana Rusia merasa telah disingkirkan tanpa diajak berkonsultasi. Ada juga alasan historis, seperti yang baru saja kita bicarakan. Karena kita tidak melupakan provinsi-provinsi ini, seperti Crimea, yang seperti saya kenal awalnya diberikan Ukraina oleh Rusia di bawah Sekretaris Jenderal Khrushchev. Itu terutama karena alasan ekonomi, untuk membuat Ukraina menjadi negara yang layak. Namun ada juga alasan etnis yang juga sedang kenen. Tapi saya pikir aspek yang paling penting, yang paling jelas sepanjang sejarahnya, adalah bahwa kita tidak hanya melihat ke Crimea, tetapi juga ke Donbas. Dipicu oleh pengalamannya, Rusia selalu ingin memiliki penyangga antara dirinya dan para penakluk potensial. Dan para penakluk dalam sejarah mereka selalu datang dari barat, bukan dari selatan, bukan dari timur, dan bukan dari utara. Tentu saja, Ukraina sebagai negara netral dapat diterima. Mereka bahkan menyatakannya selama negosiasi dengan AS setelah pertemuan antara Putin dan Trump di Anchorage, Alaska.
Mereka bisa saja berkata, baiklah, Ukraina bisa menjadi mitra Uni Eropa, atau bahkan anggota Uni Eropa, ini bisa diterima. Tetapi kemungkinan menjadi pangkalan bagi mitra NATO di perbatasan baratnya, ini sama sekali tidak dapat diterima. On its western border is completely unacceptable. And this was a reset in 2008 in Bucharest. Dan inilah yang disebut riset pada tahun 2008 di Bucharest. Jadi singkatnya, saya percaya penaklukan ini, saya tidak ada di sana, tetapi tampaknya tidak direncanakan dengan serius. Pelaksanaannya terlalu amatir untuk itu. Namun sekarang ini, soal menahan NATO di Eropa Timur, saya pikir ini adalah tujuan utama mereka, membentuk penyangga lagi. Biarkan Ukraina menjadi mitra atau anggota Uni Eropa, dan cukup sampai di situ. Saya tidak ingin langsung ke pertanyaan berikutnya, tetapi ke bidang lain. Ini hal yang sama yang dinegosiasikan di Bucharest, Georgia. Kita sudah mengalami perang Rusia-Georgia. Jika NATO melangkah maju dengan Georgia, kita akan menghadapi masalah berikutnya. Saya berharap kita memiliki orang-orang bijak di ibu kota yang melakukan hal itu. Not to do that. Yeah, no, that's restarting that one again. I think is Ya, memulai kembali hal itu, menurut saya akan menjadi kesalahan besar. Tapi sekali lagi, kita sudah belajar cukup banyak dari perang ini, atau semoga pelajaran yang benar. Jika Anda diminta mengusulkan solusi untuk hal ini, karena saya tahu, dan banyak yang telah berpendapat, saya tahu bahwa seorang Jerman di Parlemen Uni Eropa, Michael von Schulenburg, telah menulis surat-surat yang ditandatangani oleh Jenderal Harald Kujat tentang bagaimana mereka membayangkan akhir dari perang ini. Apakah Anda punya pandangan tentang bagaimana menurut Anda kita bisa mengakhiri hal ini? Karena saya tahu, seringkali ada pandangan bahwa, ya, sekarang perang sudah dimulai, jadi penyebabnya tidak terlalu penting lagi. Kau tahu, kita sedang berada dalam kekacauan ini sekarang. Tapi di sisi lain, jika ingin menyelesaikan sebuah konflik, kita harus menangani akar penyebabnya. Dan sekali lagi, pihak Rusia telah memberi sinyal dengan sangat jelas bahwa mereka tidak tertarik pada gencatan senjata sementara yang tidak membahas kekhawatiran keamanan atau persaingan keamanan yang memicu perang ini sejak awal. Bagaimana menurutmu kemungkinan akhir dari situasi ini? Karena setelah perang berlangsung selama 4 tahun dan telah mewujud sebagai konflik teritorial, sangat sulit untuk mencapai sebuah penyelesaian. Saya tidak bisa melakukan itu. Kamu yang meminta. Dan saya pikir inilah yang benar-benar harus kita lakukan sebelum mulai berbicara tentang, bukan kita, tapi sebelum pembicaraan dimulai tentang bagaimana memenangkan perdamaian yang abadi. Kita benar-benar harus melihat pelajaran dari apa yang dulu kita lakukan salah. Saya pikir beberapa waktu lalu, kamu tahu, mantan Jenderal A.S. Ben Hodges, sosok yang cukup berhaluan kanan, saya kira dia pernah menjadi kepala Angkatan Darat AS di Eropa, mengatakan bahwa bahkan tentara Finlandia yang kecil pun bisa menghapus tentara Rusia dari medan perang. Wah, dengan kata lain, pelajaran pertama saya ketika melihat akhir dari konflik ini, yang selalu harus dipelajari dan sebenarnya bisa diketahui sebelumnya, adalah bahwa kesalahan terbesar adalah bersikap arogan dan meremehkan lawan. Melakukannya lagi pada saat pecahnya perang adalah kesalahan serius. Kesalahan lain yang harus kita hindari, dan yang kita lihat tidak hanya di Barat tetapi juga di wilayah lain di dunia, adalah mengabaikan, seperti yang telah kita bahas, kekhawatiran dan kepentingan keamanan negara lain. Keangkuhan, rasa benar sendiri, dan kesombongan adalah musuh besar dalam diplomasi, strategi, dan peperangan. Kita semua harus belajar bahwa kita sedang menyaksikan pergeseran kekuasaan yang mendalam, tidak hanya di Eropa tetapi di seluruh dunia. Eropa, tumaisin seluruh part, harus memahami bermestul jadi memberi sepambrak berbesar steding berawanan di semua lautinan timur. To the tours, begitu terapso sustain, atau bagnabs dari step percent pada temin bemonitor pindahinga infratentional. Nembi souls gingen in the sea behaturing it. You can't too. We must be very, very careful with that. So Germany and other countries and Jadi Jerman dan negara-negara lain, dan saya pikir ini relevan,
meskipun bukan jawaban langsung tentang bagaimana mengakhiri perang, melainkan tentang apa yang harus kita lakukan sendiri. Dan kalian di Norwegia sudah melakukannya, sementara Jerman dan negara lain masih perlu mengejar ketertinggalan dalam hal ini. Sebagian besar dari mereka seharusnya berfokus pada kekuatan mereka sendiri, angkatan bersenjata mereka sendiri, dan ketahanan masyarakat mereka. Menurut saya, ini termasuk memperkenalkan kembali wajib militer universal. Menteri Pertahanan kami, Boris Pistorius, memperkenalkan istilah kesiapan perang untuk memperjelas bahwa Jerman masih perlu mengejar ketertinggalan, seperti yang saya katakan. Dan saya pikir, dalam konflik saat ini, hanya melalui negosiasi yang dilakukan secara paralel dengan peristiwa di medan perang, dengan mediasi Amerika Serikat dan sebuah negara teluk, Seder Oman kedua asing towards youth compromise rift kami besisner worden hent innerming na preskat the. Dikhawatirkan bahwa Ukraina akan harus menyerahkan sebagian wilayahnya. Dan Rusia, jika saya menjadi penasihat Presiden Putin, meskipun ia tidak pernah meminta saya melakukannya, juga sebaiknya mempertimbangkan dengan bijak, setidaknya demi komunikasi eksternal dan masa setelahnya, untuk membuat konsesi yang pada akhirnya memungkinkan semua pihak menandatangani perjanjian damai. Kemudian, dan saya sudah menyinggung hal ini sebelumnya, apakah Ukraina bisa menjadi anggota Uni Eropa? Ya, mungkin saja, meskipun hal itu belum diputuskan. Penerimaan Ukraina ke dalam UE akan menjadi beban besar bagi negara-negara anggota lainnya, terutama Jerman. Ukraina belum siap untuk bergabung, dan saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya tidak menginginkannya bergabung. Saya tahu apa yang akan dikatakan orang ketika mendengar ini. Ya Tuhan, dia menentangnya. Tidak, saya tidak menenterku. Mereka tidak layak menjadi anggota. Dan tolong, selain itu, pertimbangan juga harus diberikan kepada negara-negara yang telah mempersiapkan diri selama tahun. Mereka berada dalam daftar tunggu untuk memenuhi kriteria aksesi. Apakah Ukraina bisa menjadi anggota NATO? Tidak, sama sekali tidak. Saya sangat yakin bahwa tuntutan yang diajukan oleh perwakilan urusan luar negeri Kallas dan negara-negara Eropa lainnya, bahwa penerimaan Ukraina ke NATO tidak dapat dinegosiasikan, bersama dengan persoalan teritorial, merupakan alasan utama mengapa gencatan senjata atau perdamaian tidak dapat tercapai. Rusia tidak menginginkan gencatan senjata. Mereka menginginkan perdamaian secara langsung. Saya pikir kedua pihak, Ukraina dan Federasi Rusia, yang memataraking that reverse kervitalin that's used the more that this stefan masing-masing. Jika negara-negara Eropa benar-benar ingin memainkan peran penting, dan saat ini mereka sama sekali tidak berperan, setidaknya tidak dengan cara yang berguna dalam proses perdamaian, maka langkah-langkah pembangunan kepercayaan militer saja jelas tidak cukup. Saya pikir mereka harus mengajukan usulan konkret yang membela kepentingan Ukraina, sekaligus memberikan alasan bagi Rusia untuk berkompromi. Ini bisa mencakup demilitarisasi bertahap, misalnya, zona demilitarisasi di sepanjang garis kontak, pengaturan keamanan sementara yang mengakomodasi kekhawatiran baik Ukraina maupun Rusia, serta formula kreatif untuk wilayah yang disengketakan, yang memungkinkan rekonstruksi dan kembalinya para pengungsi. Saya pikir, secara ringkas dan untuk menutup hal ini, saya percaya bahwa langkah awal yang harus diambil adalah memperkuat negosiasi, bukan di depan umum, tetapi secara tertutup. Karena jika terlalu banyak orang yang memperhatikan hal ini, menurut saya seluruh prosesnya akan rusak. Negara-negara di seluruh dunia harus ditemukan yang bersedia menempatkan pasukan di sepanjang garis kontak di Ukraina untuk memantau perdamaian di sana dalam jangka waktu yang relatif lama. Dan ini bukan karena saya mendukung hal tersebut. Kalau tidak, orang akan berkata, oh dia masih simpatisan Putin atau Rusia. Tentu saja, tidak terbayangkan bahwa negara-negara itu bisa berasal dari NATO, khususnya negara-negara Eropa, anggota NATO. Mereka tidak ingin NATO berada di perbatasan barat mereka. Jadi jangan buat usulan seperti itu, tidak masuk akal. Ya, dan sesulit apapun, perlu diakui bahwa perdamaian dan stabilitas yang langgeng di Eropa hanya akan mungkin terjadi jika Federasi Rusia diintegrasikan kembali ke dalam hubungan perdagangan.
in trade relations. And the various organizations what we have. Dan berbagai organisasi yang kita miliki, OSCE, mereka tentu saja masih menjadi bagian dari OSCE, tetapi ada juga organisasi lain seperti yang Anda pasti ketahui. Dan hal ini juga akan melibatkan pencabutan sanksi secara bertahap. Dan ini bukan tentang mencabut sanksi secara damai. Ini benar-benar tentang bekerja sama, bernegosiasi, dan kemudian secara timbal balik mereka harus mencabut sanksi-sanksi ini seiring waktu. Harus ditemukan cara untuk memberi Rusia kesempatan untuk berpartisipasi. Saya tahu ini terdengar sangat naif, tetapi untuk memberi mereka kesempatan berpartisipasi dalam proyek rekonstruksi di Ukraina, jika perlu, tanpa hal itu dianggap sebagai reparasi. Seperti yang saya katakan, saya tahu ini terdengar naif, tetapi keseimbangan hanya bisa dicapai di sini dengan mengambil langkah-langkah kecil seperti ini. Saya selalu berpikir bahwa keanggotaan Uni Eropa bisa menjadi sesuatu yang positif. Dalam arti, Ukraina mendapatkan sesuatu yang bisa ditunjukkan setelah semua ini. Sehingga perdamaian yang dicapai tidak terlalu memalukan. Tapi saya setuju denganmu soal kesiapan untuk bergabung dan adanya oposisi internal terhadap hal itu. Itu sangat bermasalah. Selain itu, seperti yang kamu katakan, kesombongan itu harus dihilangkan. Saya sering berpikir hal ini juga berkaitan dengan bagaimana Perang Dingin berakhir. Karena dengan kemenangan, kemenangan datang dengan harga, dan harga itu adalah kesombongan. Begitu kamu menjadi hegemon atau hegemon kolektif dan memiliki kekuasaan penuh, tidak ada lagi kebutuhan nyata untuk strategi. Kamu tidak perlu menetapkan prioritas tentang apa yang harus atau tidak harus dilakukan, atau di mana harus membuat konsesi. Karena kamu bisa berada di mana saja. In that and so ways. You think. Be everywhere, you can have your way every time, and if you do stupid things, dan jika Anda melakukan hal-hal bodoh, membuat kesalahan bodoh, atau terlibat dalam perang yang bodoh, Anda selalu bisa menanggung biayanya. Anda tidak lagi fokus ketika seseorang memiliki kekuasaan mutlak, berbeda dengan ketika seseorang menghadapi lawan. Jadi saya pikir bahkan diplomasi pun telah menurun, karena ketika tidak ada yang setara, diplomasi berubah menjadi hubungan antara guru dan murid. Ini adalah sesuatu yang sering saya dengar dari Lavrov di Rusia. Ia selalu menekankan bahwa diplomasi telah digantikan oleh ultimatum dan ancaman. Saya tidak yakin apakah itu selalu benar, tetapi Tuan Antis pada penting diplomasi telah berubah setelah. Jadi, kembali pada pertanyaan terakhir di sini. If I can just squeeze in one last question here, given that one of the consequences Mengingat bahwa salah satu konsekuensi dari perang ini adalah bergabungnya Swedia dan Finlandia, hal ini menimbulkan tekanan baik di wilayah Arktik maupun terutama di Laut Baltik. Ini juga menempatkan Kaliningrad dalam posisi yang sangat rentan. Bagaimana pandangan Anda, bahkan setelah perang ini berakhir, jika misalnya kita mencapai perjanjian damai, insya Allah, ketegangan seperti apa yang menurut Anda mungkin muncul? Jika kita tidak dapat mengaitkannya dengan kesepakatan yang lebih luas tentang arsitektur keamanan Eropa, karena, seperti yang sering dikatakan oleh Jerman dan Prancis selama 30 tahun, kita harus menghindari bahaya bahwa Eropa yang berkembang tanpa Rusia menjadi Eropa yang berlawanan dengan Rusia. Maka, jika kita mengakui bahwa arsitektur keamanan Eropa agak rusak di sini, bagaimana Anda melihat hal ini memengaruhi hubungan masa depan antara bangsa Eropa dan Rusia? Saya rasa tidak ada alternatif untuk hal ini. Mungkin tidak seperti sebelum Maidan. Jenis hubungan yang kita miliki pada tahun 2000-an atau bahkan pada tahun 90-an, saya rasa kita tidak bisa kembali ke masa itu. Sejarah bergerak hanya ke satu arah. Namun saya percaya bahwa jika kita mencapai perjanjian damai, pertanyaannya adalah, seperti apa bentuknya setelah negosiasi? Saya pikir kita akan memulainya secara perlahan. Tentu bukan dari Ukraina atau Polandia dan juga bukan dari negara-negara Baltik. Saya rasa Prancis dan Jerman akan memimpin. Prancis sudah melakukan hal ini seperti yang Anda dengar. Presiden Emmanuel Macron telah mengajukan usulan untuk mengadakan negosiasi ini secara tertutup. And Germany has really
to jump over this balance. Dan Jerman benar-benar harus melampaui keseimbangan ini dan berkata, ayo, kita lakukan reformasi. Kita reformasi diplomasi kita. Kita hidupkan kembali diplomasi yang kita miliki pada tahun 1990-an dan dekade pertama abad ke-21. Dan kita mulai berbicara lagi dengan Moskow. Seperti yang saya katakan di awal pembicaraan kita ini, Jerman adalah negara penghubung antara Barat dan Timur. Mengenai Iran dan perang di sana, untuk waktu yang lama kita tidak terlalu dihargai oleh Washington. Kita masih menjadi mitra Teheran, bukan berarti kita menerima apa yang mereka lakukan, bukan pula mendukungnya. Tetapi selama kita memiliki semacam diplomasi penghubung, kita mempertahankan hubungan itu, dan kemungkinan untuk memengaruhi apa yang terjadi di sana, agar tidak menjadi terlalu radikal. Saat kita memutus hubungan, dan inilah yang sedang terjadi di Eropa sekarang, kita sebenarnya tidak benar-benar melihat apa yang dilakukan Rusia dan pihak lain di balik layar. Tembok-tembok ini, dan kita membutuhkan kembali ikatan ini. Kita membutuhkan jalur komunikasi ini lagi. Mungkin hal itu akan mulai berjalan sangat-sangat lambat, tetapi tidak ada alternatif lain. Saya pikir Jerman harus melangkah maju. Kita masih, meskipun mungkin tidak untuk waktu yang lama lagi, mungkin Norwegia sudah benar-benar menyalip kita, merupakan ekonomi terkuat di benua ini. Dan saya pikir kita harus menjadi yang pertama setelah perdamaian ditandatangani untuk memulai komunikasi dengan Moskow dan kemudian mengajak yang lain bergabung bersama kita. Dan ya, situasinya tidak akan pernah lagi seperti tahun 1993, tetapi kita harus menemukan format baru. Saya nomor bersedani saat energi pendek terjadi. Ya, seseorang mendapat kesan bahwa kita sedang menuju bencana. Jadi Eropa sangat membutuhkan perubahan arah. Namun untuk mengubah arah, pertama-tama kita harus melihat di mana kita telah melakukan kesalahan dan jalur lain apa yang tersedia. Saya benar-benar berharap orang-orang akan mulai mendengarkan orang seperti Anda, alih-alih menyingkirkan orang seperti Anda. Terima kasih banyak atas waktu yang Anda luangkan. Thank you very much for taking the time. Ya, Profesor Glenn Deason. Terima kasih banyak.